Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Aningrum dalam kelas Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi hukum Newton. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada materi hukum Newton. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan hukum Newton 1, siswa dapat menjelaskan hukum Newton 2, siswa dapat menjelaskan hukum Newton 3. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kedalaman dan keluasan materi hukum Newton. KD Fisika SMA menerapkan hukum Newton dan konsep gaya. Indikatornya: 1. Menjelaskan bunyi hukum-hukum Newton tentang gerak, menentukan besaran-besaran fisika dalam bentuk Newton. 3. Menyimpulkan hasil percobaan tentang hukum Newton. Kemudian, menganalisis gerak lurus berubah beraturan menggunakan hukum Newton. Indikatornya: menggunakan seperangkat alat percobaan sederhana tentang hukum-hukum Newton. 2. Menyajikan dan mengolah data yang dapat diperoleh dari hasil percobaan. 3. Memperoleh laporan tertulis hasil praktik. 4. Mempresentasikan hasil percobaan. Kemudian, adapun materi dari hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kedalaman dan keluasan materi hukum Newton yaitu meliputi gerak yang meliputi gaya, dan gaya yang meliputi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Urutan-urutan penyajian materi hukum Newton yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian selanjutnya kita masuk pada hukum 1 Newton. Materi pertama. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Di sini dapat ditulis sigma F sama dengan 0, yang artinya untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton dapat diambil contoh seperti mobil yang berjalan normal, kemudian tiba-tiba direm mendadak. Ada juga mobil yang ditabrak menjadi penyok karena mobil berusaha mempertahankan posisinya. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Di sini dapat dituliskan secara matematis A sama dengan sigma F per M, di mana dapat ditulis juga menjadi sigma F sama dengan M dikali A. Contohnya seperti pemain sepak bola menendang bola, atau bola menggelinding di sepanjang turunan. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lainnya. Maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Itulah bunyi dari hukum 3 Newton. Di sini dapat dikatakan juga F aksi sama dengan min F reaksi. Seperti dapat dilihat pada slide ini. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya, contoh dari hukum 3 Newton ini menggantungkan benda secara vertikal akan menghasilkan gaya tegang tali atau T yang sama besarnya dengan massa benda dengan arah yang berlawanan. Kemudian selanjutnya, sebuah benda dengan berat U yang berada di atas meja akan memberikan reaksi yang normal atau N, sehingga N sama dengan W dengan arah yang saling berlawanan. Nah, itulah penjelasan dari materi hukum Newton. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam presentasinya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.